Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya, Hayati. Beberapa tahun belakangan ini, kancah perfilman di Indonesia maju begitu pesat. Kisah percintaan, keluarga, komedi, dan perjuangan sering sekali hilir mudik menempati hati penikmat film di Indonesia. Tak jarang banyak sekali film yang diambil dari sebuah novel. Novel pasti bukan hal yang baru buat kita. Banyak sekali hal yang bisa kita peroleh dari sebuah novel. Selain nilai moral yang bisa kita peroleh, juga banyak hal yang bisa kita dapatkan, pengetahuan yang bisa kita peroleh dari sebuah novel. Misalnya, dari sebuah novel kita dapat mengetahui lintas budaya. Dari sebuah novel kita dapat tahu gimana sih kehidupan pada zaman dahulu. Misalnya, dari novel Ronggeng Dukuh Parok ya. Dari novel itu kita bisa tahu sedikit bagaimana sih kehidupan warga Dukuh Parok di Banyumas pada tahun 60-an. Melalui kejadian itu gimana sih pengemasan novel itu dikemas seapik mungkin dalam sebuah percintaan, budaya, dan politik dalam bentuk novel Dukuh Parok. Novel sendiri pada dasarnya merupakan salah satu jenis prosa yang menceritakan peristiwa tertentu yang di dalamnya tidak terlepas dari suatu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik sendiri merupakan unsur yang membangun dari dalam suatu novel itu. Ada satu tema, dua alur, 3 tokoh, 4 latar, 5 gaya bahasa, dan yang keenam adalah sudut pandang. Telur antok tak bersudut. Itu adalah unsur intrinsik pada suatu novel. Tema merupakan gagasan utama dalam suatu novel ya. Bisa mengangkat sebuah percintaan, keagamaan, politik, budaya di suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, alur. Pada dasarnya alur terdiri dari 3 ya, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Tokoh. Dalam suatu novel, pada dasarnya ada 3 tokoh ya. Pertama, tokoh protagonis, tokoh baik, tritagonis, tokoh pendukung, dan antagonis adalah tokoh jahat. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis melalui novel itu. Kemudian ada latar. Latar sendiri terbagi atas 3 ya. Latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Pastinya kalian paham dengan hal ini. Kemudian dilanjutkan dengan gaya bahasa. Banyak sekali gaya bahasa yang dipengaruhi oleh latar belakang penulisnya. Misalnya Habibur Rahman ya. Beliau adalah pengarang dari Ketika Cinta Bertasbih. Banyak sekali bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian seperti Ahmad Tohari di novelnya Ronggeng Dukuh Parok. Nah, di dalam novel itu banyak sekali bahasa-bahasa Banyumasan, bahasa ngapak dalam novel itu gaya bahasa. Dan kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara penulis menyampaikan cerita itu. Apakah memakai sudut pandang orang pertama atau orang ketiga ya. Itulah sudut pandang. Selain ada unsur intrinsik, ada pula yang namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun suatu novel melalui dari luar karya tersebut. Misalnya ada biografi pengarang ya. Latar belakang pengarang akan sangat berpengaruh kepada karyanya.
Ahmad Tohari dengan karyanya Ronggeng Dukuh Parok mengangkat kehidupan di pedesaan di Banyumas. Begitu juga Habibur Rahman mengangkat kehidupan di Kairo, Mesir, karena Habibur Rahman pernah mengenyam pendidikan di Kairo, Mesir. Kemudian yang kedua, pengalaman penulisnya. Kemudian yang ketiga, bisa dari sosial, budaya, kemudian ekonomi dan politik dari penulisnya. Itu dari unsur ekstrinsik, unsur yang mempengaruhi novel dari luar karyanya. Kemudian struktur novel. Struktur novel pada dasarnya ada 6. Yang pertama ada abstraksi ya. Abstraksi ini adalah gambaran awal, gambaran umum dari suatu novel. Yang berikutnya ada orientasi. Orientasi ini adalah bagaimana cara penulis itu menyampaikan tokohnya, suasananya, kemudian latar belakang tokohnya itu seperti apa digambarkan melalui orientasi. Yang berikutnya ada komplikasi. Komplikasi ini memaparkan rangkaian peristiwa ya dalam suatu kejadian dalam novel ini ya. Kemudian yang menjurus pada evaluasi puncaknya. Kalau dalam kurikulum KTSP, evaluasi ini masuk pada tahapan klimaksnya ya. Klimaksnya atau konfliknya itu sudah mencapai batas maksimalnya ya, itu klimaks atau evaluasi. Tahapan berikutnya ada resolusi. Resolusi ini setelah masalah meningkat, kemudian ada suatu solusi yang muncul ya. Ada mulai bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang sudah memuncak itu tadi. Itulah dipaparkan melalui resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup. Dari penutup ini kita akan bisa menyimpulkan apa sih nilai moral yang terkandung dalam novel yang kita baca itu. Nah, kemudian itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan novel. Pastinya mudah ya, karena materi novel ini selalu materi yang kita ulang, sering kita bahas dari SMP ya kan. Nah, kita tinggal mereview aja materi tentang novel ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan cantumkan nama kalian, kemudian pertanyaan kalian di kolom komentar. Kemudian jika ada materi-materi yang ingin kalian ketahui, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe video saya ini biar saya lebih bersemangat membuat konten-konten baru buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.